Indonesia akan menjalani laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda datang sebagai tim yang tidak diunggulkan. Digelar di Arab Saudi, tidak sedikit yang memprediksi timnas Indonesia akan kesulitan. Bahkan bisa meraih 1 poin saja sudah merupakan mujizat bagi timnas. Sebagai tim tamu, memang tekanannya sangat berat. Dan tekanan publik Indonesia juga lumayan besar, sehingga mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi Jai Isdes dan kawan-kawan. Bagi saya, untuk hasil imbang saja ini sudah cukup berarti, karena menghadapi tuan rumah memang dimanapun tidak mudah. Mudah-mudahan bisa mencuri poin, kalau menang ya itu mukjizat, dan bisa mencuri poin yang lebih banyak ketika menghadapi Irak dalam pertandingan selanjutnya. Menanggapi prediksi yang ada, sang manajer timnas Sumarji mempersilahkan jika skuad Garuda tidak diunggulkan. Ini malah menjadi pemantik semangat dan skuad Garuda bertekad untuk bisa membanggakan bangsa Indonesia. Silakan saja, dan itu justru menjadikan pemantik bagi kami, bagi para pemain untuk bisa berbuat lebih baik lagi, bekerja dengan keras dan berjuang untuk bangsa dan negaranya. Kembali lagi, ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan kami ingin memenangkan pertarungan itu. Kami sudah bertekad dengan penuh semangat untuk bisa mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional. Memang peluang timnas Indonesia nyatanya sangat kecil jika dibandingkan Arab Saudi dan Irak. Namun bola itu bundar. Tentu Indonesia memiliki peluang untuk menjukir balikan prediksi, dan bahkan bukan hal mustahil jika Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. Indonesia akan menjalani laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda datang sebagai tim yang tidak diunggulkan. Digelar di Arab Saudi, tidak sedikit yang memprediksi timnas Indonesia akan kesulitan. Bahkan bisa meraih 1 poin saja sudah merupakan mujizat bagi timnas. Sebagai tim tamu, memang tekanannya sangat berat. Dan tekanan publik Indonesia juga lumayan besar, sehingga mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi Jai Isdes dan kawan-kawan. Bagi saya, untuk hasil imbang saja ini sudah cukup berarti, karena menghadapi tuan rumah memang dimanapun tidak mudah. Mudah-mudahan bisa mencuri poin, kalau menang ya itu mukjizat, dan bisa mencuri poin yang lebih banyak ketika menghadapi Irak dalam pertandingan selanjutnya. Menanggapi prediksi yang ada, sang manajer timnas Sumarji mempersilahkan jika skuad Garuda tidak diunggulkan. Ini malah menjadi pemantik semangat dan skuad Garuda bertekad untuk bisa membanggakan bangsa Indonesia. Silakan saja, dan itu justru menjadikan pemantik bagi kami, bagi para pemain untuk bisa berbuat lebih baik lagi, bekerja dengan keras dan berjuang untuk bangsa dan negaranya. Kembali lagi, ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan kami ingin memenangkan pertarungan itu. Kami sudah bertekad dengan penuh semangat untuk bisa mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional. Memang peluang timnas Indonesia nyatanya sangat kecil jika dibandingkan Arab Saudi dan Irak. Namun bola itu bundar. Tentu Indonesia memiliki peluang untuk menjukir balikan prediksi, dan bahkan bukan hal mustahil jika Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia.
Iya, ini kan pra-peradilan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Jadi fokus dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu adalah pembuktian adanya kerugian keuangan negara. Nah, jadi yang jadi persoalan adalah apa yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara itu harus didasarkan pada pertama perhitungan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kapasitas melakukan perhitungan dan ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Nah, dari fakta yang tadi disampaikan atau ilustrasi yang disampaikan kepada saya, tampaknya penetapan tersangka ini belum didasarkan pada adanya bukti berupa perhitungan dan penetapan adanya kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang. Indonesia akan menjalani laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda datang sebagai tim yang tidak diunggulkan. Digelar di Arab Saudi, tidak sedikit yang memprediksi timnas Indonesia akan kesulitan. Bahkan bisa meraih 1 poin saja sudah merupakan mujizat bagi timnas. Sebagai tim tamu, memang tekanannya sangat berat. Dan tekanan publik Indonesia juga lumayan besar, sehingga mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi Jai Isdes dan kawan-kawan. Bagi saya, untuk hasil imbang saja ini sudah cukup berarti. Karena menghadapi tuan rumah memang dimanapun tidak mudah. Mudah-mudahan bisa mencuri poin, kalau menang ya itu mukjizat. Dan bisa mencuri poin yang lebih banyak ketika menghadapi Irak dalam pertandingan selanjutnya. Menanggapi prediksi yang ada, sang manajer timnas Sumarji mempersilahkan jika skuad Garuda tidak diunggulkan. Ini malah menjadi pemantik semangat dan skuad Garuda bertekad untuk bisa membanggakan bangsa Indonesia. Silakan saja, dan itu justru menjadikan pemantik bagi kami, bagi para pemain untuk bisa berbuat lebih baik lagi, bekerja dengan keras dan berjuang untuk bangsa dan negaranya. Kembali lagi, ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan kami ingin memenangkan pertarungan itu. Kami sudah bertekad dengan penuh semangat untuk bisa mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional. Memang peluang timnas Indonesia nyatanya sangat kecil jika dibandingkan Arab Saudi dan Irak. Namun bola itu bundar. Tentu Indonesia memiliki peluang untuk menjukir balikan prediksi dan bahkan bukan hal mustahil jika Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia. Indonesia akan menjalani laga hidup mati pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda datang sebagai tim yang tidak diunggulkan. Digelar di Arab Saudi, tidak sedikit yang memprediksi timnas Indonesia akan kesulitan. Bahkan bisa meraih 1 poin saja sudah merupakan mujizat bagi timnas. Sebagai tim tamu, memang tekanannya sangat berat. Dan tekanan publik Indonesia juga lumayan besar, sehingga mudah-mudahan tidak menjadi beban bagi Jai Isdes dan kawan-kawan. Bagi saya, untuk hasil imbang saja ini sudah cukup berarti. Karena menghadapi tuan rumah memang dimanapun tidak mudah. Mudah-mudahan bisa mencuri poin, kalau menang ya itu mukjizat. Dan bisa mencuri poin yang lebih banyak ketika menghadapi Irak dalam pertandingan selanjutnya. Menanggapi prediksi yang ada, sang manajer timnas Sumarji mempersilahkan jika skuad Garuda tidak diunggulkan. Ini malah menjadi pemantik semangat dan skuad Garuda bertekad untuk bisa membanggakan bangsa Indonesia. Silakan saja, dan itu justru menjadikan pemantik bagi kami, bagi para pemain untuk bisa berbuat lebih baik lagi, bekerja dengan keras dan berjuang untuk bangsa dan negaranya. Kembali lagi, ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan kami ingin memenangkan pertarungan itu. Kami sudah bertekad dengan penuh semangat untuk bisa mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional. Memang peluang timnas Indonesia nyatanya sangat kecil jika dibandingkan Arab Saudi dan Irak. Namun bola itu bundar. Tentu Indonesia memiliki peluang untuk menjukir balikan prediksi dan bahkan bukan hal mustahil jika Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia.
Iya, ini kan pra-peradilan pengujian sah tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Jadi fokus dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu adalah pembuktian adanya kerugian keuangan negara. Nah, jadi yang jadi persoalan adalah apa yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara itu harus didasarkan pada pertama perhitungan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kapasitas melakukan perhitungan dan ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Nah, dari fakta yang tadi disampaikan atau ilustrasi yang disampaikan kepada saya, tampaknya penetapan tersangka ini belum didasarkan pada adanya bukti berupa perhitungan dan penetapan adanya kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang.